Hai semuanya, setelah pada audio sebelumnya kita belajar tentang konsep gotong royong sebagai perwujudan ekonomi Pancasila, maka pada audio ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang konsep gotong royong. Pembahasan akan kita mulai dari makna dari gotong royong. Setelah mempelajari bagian ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa makna gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi sebelumnya, renungkanlah hal ini. Apakah ada di sekitar kalian permasalahan umum yang selesai dengan baik tanpa harus melibatkan konsep gotong royong? Pernahkah kalian ikut melakukan gotong royong, baik di sekolah atau di rumah? Misalnya bersama-sama menolong teman yang terkena musibah, atau membentuk kelompok belajar untuk membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Kalau kalian pernah melakukannya, berarti kalian sudah melaksanakan satu hal yang menjadi identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Kalian juga pasti pernah mendengar pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini bermakna, pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Pepatah ini dapat menggambarkan makna gotong royong. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan gotong royong itu? Apakah hanya sekadar bekerja bersama-sama menyelesaikan sebuah tugas? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus membahas dulu sifat manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan ini, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Kata gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya pikul atau angkat, sementara royong artinya bersama-sama. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gotong royong artinya bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu. Dengan demikian, secara harfiah, gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Kuncoro Ningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong-menolong bersifat individual, misalnya menolong tetangga kita yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, membangun rumah, dan sebagainya. Sementara itu, kegiatan gotong royong kerja bakti misalnya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih desa, kampung, memperbaiki jalan, membuat tanggul, dan lain-lain. Kuncoro Ningrat lebih lanjut membagi jenis gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4, yaitu 1. Tolong-menolong dalam aktivitas pertanian. 2. Tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga. 3. Tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara. Dan 4. Tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, serta kematian. Gotong royong lahir atas dorongan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, serentak dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Gotong royong merupakan suatu paham dinamis yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan atau suatu karya bersama, dan suatu perjuangan bantu-membantu. Dalam gotong royong melekat nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang merupakan landasan filsafat bangsa Indonesia. Konsep gotong royong dapat pula dimaknai sebagai pemberdayaan masyarakat. Hal ini lantaran gotong royong dapat menjadi modal sosial untuk mendukung kekuatan institusional pada level komunitas, negara, dan lintas bangsa. Dalam gotong royong termuat makna collective action to struggle, self-governing, common goal, dan sovereignty. Collective action to struggle atau aksi kolektif untuk berjuang
adalah menempatkan gotong royong bukan sekadar sebagai tindakan saling membantu, melainkan usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Self-governing atau pemerintahan mandiri adalah memaknai gotong royong sebagai cerminan kemampuan masyarakat untuk mengatur dan mengelola diri mereka sendiri. Common goal atau tujuan bersama adalah makna gotong royong sebagai pemenuhan tujuan bersama yang ingin dicapai. Gotong royong bukan tentang kepentingan individu, melainkan tentang kepentingan bersama yang lebih luas. Terakhir, ada sovereignty atau kedaulatan yang merepresentasikan kedaulatan rakyat. Artinya masyarakat memiliki kendali atas diri mereka sendiri dan mampu menyelesaikan masalah mereka tanpa bergantung pada pihak lain. Secara sosiokultural, nilai gotong royong merupakan semangat yang dimanifestasikan dalam berbagai perilaku individu yang dilakukan tanpa pamrih guna mengerjakan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan individu atau kolektif tertentu. Bintarto menyatakan bahwa gotong royong merupakan perilaku sosial dan tata nilai kehidupan sosial yang ada sejak lama dalam kehidupan di desa-desa Indonesia. Secara sosiohistoris, tradisi gotong royong tumbuh subur di pedesaan Indonesia. Lantaran kehidupan pertanian memerlukan kerjasama yang besar untuk mengolah tanah, menanam, memelihara, hingga memetik hasil panen. Bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku, tetapi berperan pula sebagai nilai-nilai moral. Hal ini mengandung pengertian bahwa gotong royong senantiasa menjadi pedoman perilaku dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam beragam bentuk. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah mengikuti materi ini kan? Coba sekarang jawab beberapa pertanyaan ini. Pertama, apa arti kata gotong royong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ya, kalian benar. Menurut KBBI, gotong royong artinya bekerja sama, tolong-menolong, bantu-membantu. Dan kedua, sehingga secara harfiah, apa arti gotong royong? Nah, benar sekali. Mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Pertanyaan terakhir, Kuncoro Ningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu apa saja? Iya, benar. Gotong royong, tolong-menolong, dan gotong royong kerja bakti.